Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Podcast Laci di On The News. Nah, pada episode kali ini kita berdua nih mau ngebahas tentang fenomena aktivisme digital dengan hashtag kami bersama Yunus. Andri Yunus. Kami bersama Andri Yunus. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, Izin. Kita kenalin diri dulu. Ya, kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ical. Dan namaku Acil. Nah, Cil, Kenapa tuh Cal? ngomong-ngomong soal aktivisme digital, aku mau ngebahas tentang hashtagnya kami bersama Andri Yunus. Andri Yunus. Tapi kau tahu nggak Andri Yunus itu siapa? Andri Yunus. Pernah dengar gak kayak tahu di siapa? Oh, pernah sih itu, pernah masuk FYP TikTokku sih. Iya. Hashtag kami bersama Andri Yunus. Nah, masuk. aku jelasin dulu nih. Andri Yunus itu seorang aktivis, seorang advokat. Jadi dia itu kuliah hukum. Emang dasarnya aktivis dia. Jadi dia itu kalau ada demo dia selalu maju terdepan untuk membela suara rakyat. Nah, Keren. ngomong-ngomong soal debat, bukan soal demo. Kenapa tuh? Dia ini kan dari awal Maret 2025 sampai 2026 dia tuh mengalami teror. Nah, kok bisa diteror tuh kenapa? Maret 2025 Tahun lalu berarti. tahun lalu. Tahun lalu. Nah, Kenapa tuh dia? dia itu sempat membantah proses penetapan RUU TNI yang ada di gedung DPR. Jadi dia nggak terima gitu. Ya, dia kayak Apa sih? maksa masuk. Oh ya, buat katanya kayak tertutup gitu ya. Jadi luar prosesnya tertutup. itu. Ya, prosesnya itu. Gara-gara itu dia diteror. Nah, sampai saat ini Setahun berarti. setahun. Jadi selama setahun tuh dia mengalami teror meneror. Aksi teror gitu. Nah. Wah. Beberapa hari lalu juga dia Nanggungnya waktu kemarin nggak sih itu? iya, minggu lalu kayaknya Yang disiram gitu kan dia. disiram air keras. Nah, dia itu mengalami kejadian seperti itu di Jakarta juga. Nah, sampai saat ini pun aku ngerasa kayak kenapa disiram ya? Mungkin kan nggak tahu kita kenapa, faktornya kenapa harus disiram gitu. Maksudnya alasan apa kenapa mereka harus disiram? Alasan kenapa dia harus diteror seperti itu? Kayaknya oknum gitu nggak sih kayaknya? Kayaknya ya. Emang oknum gitu nggak? Emang Iya, berarti ya. iya. Nah, gitu. Nah tapi kalau menurutku nih, kan aksi teror buat ke para aktivis gitu kan banyak sih harusnya. Banyak nggak sih? Banyak banget. Banyak kan? Tapi kok bisa ya yang Andri Yunus ini sampai serame itu gerakannya gitu untuk menegakkan keadilan buat si Andri Yunus ini? Kok bisa rame gitu loh gerakannya di media sosial sampai masuk FYP ku tuh? Kenapa ya? Oke, jadi kayak rame hashtag gitu ya di media sosial. Kok bisa sampai serame kan padahal kan yang gerakan kayak aktivis kan banyak yang diteror juga tuh. Ya, jadi kenapa banyak hashtag di media sosial itu karena sebagian audiens ingin menyuarakan keadilan sama Andri Yunus. Buat si Andri Yunus. Iya, karena selama teror meneror dia itu kayak diperhambat, mungkin kayak dihalangi terus supaya tidak membantah apapun yang sedang dilakukan sama DPR. Jadi kayak mungkin sebagai bentuk mereka membela Andri Yunus untuk menyuarakan masyarakat melalui media sosial itu, mungkin para pemerintah atau atasan pemerintah bisa tergerak hatinya. Jadi melalui hashtag itu sebagai bentuk suara rakyat aja. Oh jadi, nah terus alasannya kok bisa ramai itu kenapa ya? Karena mungkin menurut kau apa? kenapa bisa rame? Nah kenapa tuh Cal? Karena penetapan RUU itu, misalnya ada beberapa rapat tertutup yang di ruang DPR itu tidak disetujui sama masyarakat. Itu menurut gua. Nah, dengan adanya tidak kesetujuan sama masyarakat,
Andri Yunus ini yang berani untuk membela itu. Cuman dengan membela itu para orang yang DPR itu gak terima. Oh. Jadi kayak ibaratnya kayak ya apa ya? Oh jadi gini deh, berarti dia itu viral gara-gara dia tuh nggak terima soal RUU Ya. TNI ini nggak tertutup, makanya rame gitu, dia diteror. Oh, Nah jadi ya banyak mungkin oknum ya, benar-benar oknum ya, yang nggak terima kalau si Andri ini menyuarakan. Makanya dengan adanya hashtag itu, para pemerintah mungkin harusnya mengerti lah keadaan masyarakat yang mereka rasain itu gimana. Jadi tidak sembarangan penetapan RUU TNI terus masyarakat sengsara. Nah jadi ibaratnya masyarakat tuh nggak mau sengsara gara-gara peraturan mereka. Dengan adanya Andri Yunus itu mungkin bisa melonggarkan lah ibaratnya gitu. Mungkin gitu sih menurut gue sih gitu men. Tapi nggak tahu ya apakah pemerintah tergerak juga hatinya, tapi nggak tahu. nah itu nggak tahu kan. Tapi kan selama setahun ini tidak ada perubahan menurut Iya gua. sih, iya Menurut sih, lu iya juga sih. gitu pasti. Menurutku gitu juga sih. Nah, Chan. gitu. Terus sebenarnya gerakan aktivisme di TikTok itu kayak gimana sih? Mungkin hampir sama media sosial yang lainnya ya. Contohnya sorry batuk men. Jadi contohnya kayak hashtag Indonesia Gelap yang kemarin. Nah itu salah satu bentuk aktivisme digital juga. Oh itu ya. Sebagai bentuk suara rakyat menyuarakan mereka, membela gitu. Jadi mereka tuh tidak terima ditindas sama pemerintah. Makanya mereka buat hashtag Indonesia Gelap yang kemarin. Nah yang beberapa minggu lalu yang kami bersama Andri Yunus itu juga salah satu bentuk aktivisme digital. Menyuarakan suara mereka. Dan ini viralnya di TikTok. Nah kok bisa di TikTok gitu? Kenapa ya? Nah itu gue juga gak paham. Tapi menurut gue nih, menurut gue aja ini. Nah menurutmu gimana? Menurut aku itu mungkin audiens di TikTok tuh lebih apa ya? Tapi jujur soalnya aku nggak lihat media sosial lain. Aku nemunya yang hashtag kami bersama Indonesia ini cuma di TikTok doang. Cuma di TikTok doang kan? Iya jujur. Nah, aku juga gitu. Oh. Aku juga taunya ramenya di TikTok. Nah mungkin di TikTok mungkin karena netizen TikTok paling ya. Mungkin nggak harus sama netizen TikTok itu yang orang-orangnya itu seperti bisa mencari tahu, terus bisa bahkan netizen itu bisa meneror. Mungkin ngelihat dari audiensnya ya, audiens TikTok paling ya. Mungkin orangnya barbar gitu, nggak ngerti sih. Terus dari aktivisme digital yang hashtag kami bersama Andri Yunus tuh dampaknya apa sih? Dampaknya dari ke Kita ambil dampaknya yang pertama dulu deh, dari dampaknya buat si Andri Yunusnya deh. dampaknya hashtag itu ke Andri Yunus berarti ya. Oh, kalau enggak coba jelasin dulu deh tujuannya hashtag ini tuh buat apa? Hashtag kami bersama Andri Yunus nih buat apa gitu loh. Tujuannya tuh buat apa? Mungkin tujuannya sama kayak mungkin alasannya kenapa harus ada hashtag, maksudnya gimana? Tujuannya hashtag kami bersama Andri Yunus tuh ada gitu. Buat apa sih hashtag ini? Mungkin bisa berpengaruh buat suara Andri Yunus. Jadi seakan-akan dia itu, bukan seakan-akan sih, buat bentuk masyarakat tuh ngebela Andri Yunus. Oh. Mungkin dampaknya seperti itu. Dan juga mungkin dampaknya itu sebagai trending tujuannya. Tapi nggak tahu sih men. Tapi yang gue pahami gitu. Kalau menurutku ya, dari tadi itu kayaknya tujuannya kami bersama Andri Yunus ini untuk ngebela
Yang kan aku lihat di videonya itu kan si Andri Yunus kan disiram air keras tuh. Nah, tujuannya hashtag ini tuh buat untuk mencari keadilan buat si Andri Yunus ini. Kalau menurutku sih gitu. Ya, benar itu. Memang gitu. Memang benar. Baru Karena ya benar, karena Andri Yunus ini kan kita nggak tahu siapa pelakunya yang menyiram itu. ya. Karena selama Maret 2025 tahun kemarin sampai 2026 ini, dia tuh mengalami teror. Dan paling ramainya ini Ya gongnya waktu disiram gongnya ini itu. berarti kan. Jadi kayak mungkin bentuk membela keadilan. Makanya ada hashtag kami bersama Andri Yunus. Jadi gitu. Mungkin kita nggak tahu ya, beberapa hari lagi, mungkin beberapa bulan lagi bakal seperti apa nanti pemerintah mengeluarkan keadilannya. Kita nggak tahu. Andri Yunus ya. Ya, karena kita juga nggak tahu sih, pemerintah ini nggak tahu. Jujur konoa emang rumit. yes Rumit. sir. agak susah emang. Emang agak susah, pemerintah emang agak susah. Jadi gitu, Cal. Bentar Kamu- Cil, kayaknya masih ada yang Janggal kayaknya ya. Gak apa, santai aja men. Santai aja. Kita kayak ngobrol. kok lu manggil Oh, aku. Ai. apa ya? Mungkin kamu masih bingung di profilnya apa gimana? Kayak ada yang janggal gitu loh. Kayak ada yang janggal. Ada yang janggal gitu lah. Apa ya? Mungkin kita main tebak-tebakan ini kayaknya nih. Tebak-tebakan apa? Kamu mungkin bingung di bagian hubungannya sama aktivisme. Bukan ya? Kalau itu emang gimana? Kalau hubungannya. Oh. Karena hubungannya aktivisme digital itu sabar. Oh iya. Yang seingat aku. Aktivisme digital itu kan bentuk kampanye. Ya, bentuk kampanye melalui media sosial. Bener gak? Bener. Apa, Ya mungkin kan aktivisme digital. Nah, mungkin dari hubungannya sama hashtag kami bersama Andri Yunus itu, karena hashtag kami bersama Andri Yunus itu berbentuk aktivisme digital juga. Jadi kampanye melalui media sosial, tepatnya di TikTok. Gitu, hubungannya gitu sih. Cuman ngomong-ngomong soal Andri Yunus nih. Ini jam 12 kurang. Lapar banget ini men. Lapar banget ini. Tapi kayaknya ada yang janggal. Ada yang janggal lagi nih. Masih ada yang janggal. Oke. Atau mungkin kamu bingung sama strategi yang digunakan sama aktivisme digital ini. Biasanya ngeliput tentang apa? Tentang hashtagnya ini. Atau mungkin gini deh. gimana? Kayaknya ini masih cukup janggal ya, Bang. Gimana? Gimana sih cara kerjanya aktivisme digital gitu? Sebagai bentuk pengalaman aku sebagai pernah ikut menyuarakan melalui media sosial. Jadi bentuk aktivisme digital itu kayak kita itu membantu menyuarakan keadilan di media sosial dengan menggunakan hashtag. Mungkin hashtag ya contohnya kayak Indonesia Gelap, atau mungkin template yang untuk menyuarakan aspirasi rakyat atau membela keadilan rakyat. Nah, itu bentuk aktivisme digital. Oh, ya udahlah, berarti intinya gerakan ini tuh apa gitu? Gerakan ini mungkin menyuarakan ya. Soalnya yang aku baca-baca di TikTok nih, aku lihat di TikTok, aku scroll TikTok itu berpengaruh sama
membela keadilan mereka, membela keadilan si Andri Yunus ini. Karena kita nggak tahu, karena Andri ini mencari keadilan, cuman kan dalam prosesnya itu bakal ada pertimbangan sama pemerintah. Oh nantinya ke depannya. Iya, kedepannya. Jadi dengan adanya hashtag itu mungkin loh ya. Kita nggak tahu kan. Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Gitu. Kayaknya cukup nih. Cukup ini. Ya udah jelas loh. Berarti cukup jelas ya. Jadi udah jelas fenomena ini apa. Jadi sebelum keluar dari sini kesimpulannya apa? Biar kamu takut nanti kamu bingung. Kesimpulannya aja. Jadi yang kamu tangkap omonganku dari tadi. Ya gerakan aktivisme digital, fenomena tentang apa tadi hashtag kami bersama Andri Yunus. Itu tujuannya kan buat adanya hashtag ini tuh buat menegakkan keadilan buat si Andri Yunus ini karena dia disiram air keras kan. Iya. Nah kenapa bisa ramai karena salah satu faktornya itu TikTok juga kan ramai gitu kan dan dia kan juga sebagai aktivis juga kan? Ya sebagai advokat juga. Ya, itu sih. Jadi cukup paham lah ya kayak. Jadi kalau misalnya ada. Ya paham lah. Kalau ada misalnya lagi rame di TikTok nih ada hashtag kali bersama Andri Yunus atau mungkin kita nggak tahu kedepannya bakal ada lagi kejadian aktivis lagi nggak tahu. Mungkin itu bisa membantu mereka buat menegakkan keadilan. Ya mungkin bisa kayak adanya aktivisme digital itu ternyata penting gitu loh. Penting banget men. Penting banget kan. Ngaruh banget. Tapi semoga aja bakal ada keadilan lah. Ya semoga ada keadilan buat Andri Yunus lah. Ya. Dan kita juga aku juga hashtag bersama Andri Yunus. Hashtag Aku juga nggak tahu. bersama Andri Yunus juga ini. Dan juga hashtag izin Kenapa tuh? karena kita udah ngobrol dari tadi nih men. Oh iya. Izin aja. Izin. Coba tahu para penonton mungkin Kenapa? paham ya. Semoga paham lah ya yang nonton. Ya harusnya paham lah ya tentang gerakan ini tuh. Jadi intinya gitu sih. Jadi kayaknya sampai sini aja deh. Udah. Tutup Mungkin Sal. udah cukup ya. Kita cukup. nasi padang dulu men. Lapar banget ini sumpah. Ya, padang dulu lah kita. Oke, jadi teman-teman sekian dari podcast Laci Di On The News. Kami ucapkan terima kasih. Bye bye.